Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 5 Chapter 9 Kemacetan. Tang San dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Alasannya sangat sederhana. 2 tahun kemudian, Xuan Tiangongnya belum menembus ke tingkat keempat. Awalnya, dia berpikir bahwa pada usia 7 tahun, dia harus bisa menembus ke tingkat keempat. Namun, ketika dia mencapai puncak kultivasi tahap ketiga, dia menemukan bahwa dia telah memasuki kemacetan. Kemacetan ini tampaknya bukan karena alasannya sendiri, tetapi semacam kekuatan yang menindas di dunia Fallen ini. Dari urutan ketiga hingga keempat, sepertinya akan sulit. Tang San telah bekerja keras untuk mengolah dan menumpuk, tetapi dia tidak pernah bisa menembus tingkat penindasan ini. 2 tahun kemudian, dia berusia 8 tahun, dan dia masih berada di puncak ketiga. Dan tampaknya kekuatan yang terkumpul tidak dapat membantunya menyelesaikan terobosan. Dia telah menggunakan Leopard Flash dan Windblade dengan sangat mahir sekarang, tetapi kekuatan mereka belum ditingkatkan dengan peningkatan kultivasi Xuan Tiangong. Ini seperti dua keterampilan yang dipadatkan. Ini juga menempatkan semua kemampuannya menjadi hambatan. Situasi seperti itu membawa salah satu masalah terbesar, yaitu hilangnya saluran ke atas, dan tidak adanya saluran ke atas berarti dia hanya bisa terus tumbuh seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan puncak tingkat ketiga? Itu masih merupakan eksistensi yang lemah di dunia ini. Tang San tahu bahwa dia harus mengambil beberapa upaya berisiko. Hari ini pekerjaannya adalah mengangkut pohon. Di desa, pohon-pohon ditebang oleh laki-laki dewasa. Ia membantu orang dewasa untuk membawa mereka bersama-sama, dan mengangkut mereka ke kota dengan troli. Mereka memiliki total 7 anak, membantu 4 orang dewasa untuk mengangkut kayu dengan gerobak. Orang dewasa menarik gerobak dengan tali di depan, dan mereka mendorong gerobak di belakang. Jalanan berkerikil lumayan mulus, dan gerobaknya tidak cepat. Orang dewasa di depan telah mencoba yang terbaik dan bergerak maju selangkah demi selangkah dalam ritme. Kota Fenglang, Tang San telah beberapa kali ke sini. Orang-orang yang tinggal di kota ini adalah serigala angin di antara iblis serigala. Lord dari iblis serigala angin tinggal di rumah terbesar di pusat kota. Ada lebih dari 1000 orang serigala angin yang tinggal di kota serigala angin, dan ada 7 desa budak manusia di sekitar mereka sebagai budak mereka, bekerja untuk mereka dan mendukung mereka. Serigala angin memakan daging. Kadang-kadang, budak manusia juga menjadi makanan mereka. Tentu saja, ada ternak lain sebagai makanan. Secara relatif, serigala angin tidak begitu tertarik pada kanibalisme di antara monster, jadi kemungkinan manusia dimakan di sini lebih kecil. Bukan karena serigala angin berbelas kasihan, tetapi karena mereka berpikir bahwa pekerjaan manusia lebih berharga bagi mereka. Sambil mendorong gerobak, Tang San mengamati situasi di kota. Dia benar-benar berpikir bahwa alasan mengapa dia tidak dapat menerobos dan munculnya kemacetan kemungkinan besar karena seni Xuantian yang dia kembangkan harus bertentangan dengan aturan dunia ini, jadi dia ditekan. Dengan kemampuannya saat ini, tentu saja tidak mungkin untuk melanggar aturan dunia ini. Aturan semacam ini umumnya dibawa oleh penguasa alam tanpa terlihat. Sebagai mantan Raja Dewa, dia mengetahui aspek ini dengan sangat jelas. Dia telah tinggal di sini selama 8 tahun. Meskipun dia tidak pernah keluar dari kota serigala angin, dia dapat memastikan satu hal. Energi spiritual dunia ini sangat kaya, yang berarti bahwa seluruh plane sangat kuat. Plane yang begitu kuat, keberadaan puncaknya yang sebenarnya juga harus sangat kuat, dan itu pasti akan berada di atas tingkat dewa di dunia aslinya. Oleh karena itu, master plane dari plane ini, yaitu planet itu sendiri, juga harus sangat kuat. Melalui komunikasi sebelumnya dengan Su Jiaxin, serta penyerapan energi angin di tubuh iblis serigala, dia samar-samar merasa bahwa Xuan Tiangong tampaknya memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan dunia ini. Mungkin, alasan mengapa dia ditekan oleh aturan justru karena ini. Jika kamu ingin menerobos, hanya mengandalkan Xuan Tiangong akan menjadi sangat sulit. Pasti ada cara yang berbeda. Dari pemikirannya di tingkat Raja Dewa, cara paling langsung adalah membiarkan penguasa alam dunia ini mengenalinya, dan aturan mengenalinya. Penguasa plane seringkali hanya merupakan keberadaan yang tidak terlihat, dan semua aturan plane dibuat untuk melindungi diri sendiri dan menghindari ketidakseimbangan. Oleh karena itu, jika Tang San ingin terus menerobos, cara terbaik adalah meningkatkan kekuatannya di dunia ini,
menyembunyikan keterampilan surgawi yang mendalam sebanyak mungkin, dan membiarkan induksi aturan dan penindasannya melemah. Dalam hal ini, melihat untuk kesempatan menerobos tiba-tiba, secara alami kamu dapat terus berlatih. Dia sedang mengamati kota serigala angin, dan dia hanya ingin mengambil risiko. Baginya sekarang, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuannya di plane ini adalah dengan meningkatkan kemampuan klan serigala angin atau Leopard Flash yang sudah dimilikinya. Leopard Flash jelas tidak bisa ditemukan, tetapi di kota serigala angin, kebanyakan orang adalah klan serigala angin. Rencananya adalah menemukan serigala angin yang cocok untuk memulai, dan mencoba serigala angin di sekitar peringkat ketiga. Kamu tidak perlu membunuh, menyetrum lawan, dan kemudian melihat apakah kamu dapat menggunakan Suantian Gong untuk mengekstrak kekuatan darah lawan untuk meningkatkan kemampuan bilah angin yang sudah kamu miliki. Jika memungkinkan, perlu untuk mengamati apakah serigala angin yang kekuatan darahnya telah diekstraksi sendiri masih dapat memulihkan kekuatan darahnya. Jika dapat dipulihkan, itu akan menjadi penutup yang bagus untuknya. Jika bilah angin terus meningkat, darah serigala angin di tubuhnya akan menjadi lebih kaya, dan dia akan menggunakan darah serigala angin untuk menerobos kemacetan seni Suantian. Ini adalah rencana Tang San setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dia sekarang memiliki kemampuan Leopard Flash dan Windblade, dan dengan seni Suantian dari puncak ketiga, dia masih cukup yakin untuk menyerang serigala angin. Saat mereka berjalan, gerobak kayu tiba-tiba berhenti, sehingga anak-anak di belakang tanpa sadar membeku. Salah satu dari anak-anak yang terkecil bahkan duduk di tanah karena gaya kejut. Tang San dengan cepat mengendalikan kekuatannya, tidak memaksakan diri, dan bereaksi seperti anak-anak lain. Pria dewasa di depan berhenti dan sepertinya melihat ke satu arah. Tang San bisa melihat dari samping, sepertinya ada kecemburuan di mata mereka. Kalian pasti tahu kalau budak manusia yang sudah dijinakkan sejak kecil ini biasanya sangat mate rasa dan jarang berbicara. Ada sangat sedikit kesempatan ketika emosi yang berbeda seperti itu muncul. Tang San mengikuti pandangan mereka dan hanya beberapa orang yang memposting pemberitahuan tidak jauh dari situ. Itu benar, orang yang memposting pemberitahuan itu adalah manusia. Namun, dibandingkan dengan budak-budak ini, pakaian pada orang-orang ini setidaknya lebih rapi. Mata Tang San sedikit menyipit, dan pupil sihir ungu bergerak, membuatnya bisa melihat dengan jelas. Aku melihat pemberitahuan yang mengatakan bahwa penyaringan garis keturunan akan dilakukan dalam 3 hari. Semua budak di desa yang memiliki darah serigala angin dapat datang untuk ujian. Setelah tes berhasil, mereka diizinkan memasuki kota serigala angin untuk hidup dan berlatih sebagai pengikut. Pemeriksaan darah campuran. Tang San mengerti dalam sekejap. Dia biasanya datang ke kota serigala angin karena pekerjaannya, tapi ini pertama kalinya dia melihat pemberitahuan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa beberapa manusia yang memposting pemberitahuan juga merupakan pengikut dari klan serigala angin, yaitu, mereka memiliki garis keturunan serigala angin tertentu, yang bisa jauh lebih tinggi daripada level budak biasa. Setidaknya, mereka bukan lagi budak. Melihat ini, hatinya tergerak sedikit. Jika ini masalahnya, sepertinya rencanaku bisa diubah. Meskipun menjadi budak sepanjang waktu itu adalah kedok yang bagus, tetapi ada juga masalah, yaitu, sangat sedikit kontak dengan dunia ini. Tanpa kontak yang cukup, mustahil baginya untuk merasakan lebih banyak. Juga tidak mungkin untuk mengakses sumber daya nyata di dunia ini. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan untuk menyaring garis keturunan kota serigala angin. Bagi manusia, jika budak masih memiliki sedikit harga diri, mereka semua harus mengerti bahwa ini adalah penghinaan yang besar. Manusia seperti apa yang kemungkinan besar memiliki darah serigala angin, yang tidak diragukan lagi adalah darah campuran. Apa artinya bercampur? Itu pasti keturunan yang lahir dari hubungan antara monster serigala dari suku serigala angin dan manusia. Manusia tidak memenuhi syarat sebagai sahabat klan monster di dunia ini, yang artinya mereka hanya bisa menjadi objek pelampiasan hawa nafsu binatang. Soul Land 5 Chapter 10 Ritual Kebangkitan. Bagaimana organisasi penebusan ada, Tang San juga berpikir dengan hati-hati. Mampu membentuk organisasi penebusan dan bertindak sebagai organisasi oposisi rahasia. Tidak diragukan lagi, hati nurani sebagian manusia yang membuat mereka sangat memahami dunia seperti apa mereka ini. Dari rasio jumlah budak manusia dari suku serigala angin, dapat dilihat kalau ada banyak sekali manusia di dunia ini. Dalam 3 hari. Sehari setelah pemberitahuan itu dipasang, desa-desa merespons. Para budak di desa juga bertanggung jawab. Secara alami iblis serigala
Di pagi hari, iblis serigala mengumpulkan semua orang di desa, tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Hanya saja mata manusia yang lebih tua itu diam dan mati rasa. Beberapa anak muda berusia 20-an masih memiliki sedikit harapan dalam ekspresi mereka. Jelas, mereka yang paling mungkin membangkitkan darah serigala angin. Tang San berdiri di tengah kerumunan, dan di dalam hatinya, dia benar-benar penuh kesedihan. Yang dinantikan sekelompok manusia di sini adalah bahwa ibu mereka telah dihina oleh monster, sehingga mereka memiliki jejak darah monster, betapa menyedihkannya. Tang San tidak puas dengan aturan monster dan roh, bagaimanapun, ini dibentuk oleh aturan asli dunia ini. Namun, sebagai manusia, melihat klannya sendiri begitu mati rasa sebagai budak, hanya untuk bertahan hidup, hatinya penuh dengan kesedihan. Dalam 8 tahun terakhir, akumulasi emosi tersebut telah membuatnya mengambil keputusan. Selain mencari istri, di dunia ini, ia harus menemukan cara untuk membawa peluang kepada manusia, sehingga manusia benar-benar dapat menjadi kuat dan mampu hidup dengan bermartabat di dunia ini. Aku mendengarnya dengan jelas. Nanti, aku akan membangkitkan garis keturunanmu. Semua budak yang telah terbangun dengan garis keturunan klan Serigala Anginku dapat berpartisipasi dalam ujian 2 hari kemudian. Setelah ujian itu berlalu, garis keturunannya cukup kuat dan dapat digunakan sebagai pengikut. Masuk ke kota untuk belajar, pengikut yang sangat baik bahkan dapat memiliki perlakuan yang sama seperti keluarga kita di masa depan. Ini adalah kesempatanmu, kesempatan untuk naik ke langit dalam 1 langkah. Jadi, dalam proses kebangkitan, rasakan darahmu sendiri, dan jangan mengubah apapun untuk menekan, membiarkan perubahanmu terlihat, apakah kamu mengerti? Budak manusia membungkuk serempak, semua dengan ekspresi tulus dan ketakutan. Iblis serigala mengangguk puas, taringnya menonjol keluar, matanya secara bertahap memancarkan cahaya hijau samar, cahaya ganas berkedip di matanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan lolongan panjang dan tajam. Wow, disertai dengan lolongan panjang ini. Di kejauhan, sepertinya ada lolongan panjang yang tak terhitung jumlahnya bergema. Angsan ada di belakang, tetapi persepsinya sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika monster serigala ini meraung, darah di tubuhnya mendidih dengan ki dan darah yang membakar. Gelombang ini meluas keluar, menyebabkan tubuh manusia yang hadir sedikit bergetar. Ketika lolongan serigala hampir berakhir, lolongan serigala lain datang dari mulut iblis serigala. Aura darah juga menjadi semakin intens. Tiba-tiba, seorang pemuda manusia di depan kiri Tang San gemetar, seolah-olah dia menderita semacam rasa sakit, menjerit aneh, dan tiba-tiba jatuh ke depan, mendarat dengan keempat kakinya. Di permukaan kulit, rambut abu-abu kebiruan muncul, tetapi mereka tampaknya menderita sakit parah dan berguling-guling di tempat. Apakah ini kebangkitan garis keturunan klan Serigala Angin? Tang San tidak terburu-buru untuk menunjukkan dirinya, tetapi diam-diam mengamati. Selain pemuda ini, di sisi lain yang lebih jauh juga terdapat seorang gadis remaja yang memegangi kepala dengan kedua tangan, dan berjongkok di tempat, samar-samar terlihat ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Kecuali 2 orang ini, yang lain lebih gemetar, dan tidak ada yang bisa ditunjukkan. Ketika mereka melihat keduanya dari sudut mata mereka, bahkan ada rasa iri di mata mereka. Wow, ketika lolongan serigala ketiga terdengar, Tang San tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Dia juga tiba-tiba berjongkok dan meletakkan kepalanya di tangannya, menunjukkan ekspresi kesakitan. Ini mengejutkan anak-anak di sekitarnya. 3 lolongan serigala berakhir, dan mata iblis serigala juga menyapu kerumunan. Tang San dan ketiganya memiliki perubahan terbesar, yang secara alami terlihat. Iblis serigala melangkah maju dan mengangkat mereka secara terpisah. Pria muda dengan rambut di tubuhnya menggeliat di tanah, tubuhnya jelas berubah, mulutnya mengeluarkan air liur, dan dia tidak terlihat sadar. Tang San dan gadis lain tidak banyak berubah, gadis itu hanya memiliki beberapa perubahan rambut di lehernya, hanya Tang San yang tidak berubah sama sekali. Iblis serigala mengabaikan pemuda dan gadis itu, tetapi menendang Tang San 2 kali. Nak, kamu harus tahu bahwa kamu menantikan konsekuensi dari berpura-pura menjadi darah bangsawan klanku. Jika tidak, kamu akan menjadi makanan di altar pengorbanan besok. Singkirkan semuanya. Beberapa iblis serigala tingkat kedua datang, mengambil ketiganya dan membawa mereka keluar, melemparkan mereka ke kereta dan menarik mereka pergi. Jumlah budak yang telah membangkitkan garis keturunan Feng Lang lebih kecil dari yang dibayangkan Tang San. Ketika mereka berkumpul, hanya ada 13 orang, dan mereka semua dari berbagai usia.
Di antara mereka, reaksi dan perubahan yang paling jelas adalah bahwa ada tanda-tanda transformasi serigala di seluruh tubuh. Ada 4 orang seperti itu, jika hanya dinilai dari permukaan, keadaan seperti itu muncul, itu seharusnya darah yang relatif kuat dari klan serigala angin. Perubahan fisik Tang San adalah yang terkecil, karena tidak ada yang seperti itu. Orang lain memiliki lebih banyak atau lebih sedikit. Mereka dikumpulkan bersama dan akan diuji pembuluh darahnya besok. Yang mengejutkan Tang San, mereka benar-benar makan daging untuk makan malam ini. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk makan daging sejak dia datang ke dunia ini. Tapi dia tidak nafsu makan. Di antara 4 pemuda manusia dengan perubahan fisik paling banyak, 3 meninggal sebelum makan malam. Tang San juga pergi untuk melihat tubuh mereka, untuk alasan yang sama. Tubuh budak yang lemah tidak dapat menahan perubahan para dewa iblis ketika darah klan serigala angin terbangun, dan organ-organ dalam tubuh gagal atau pembuluh darah pecah dan mati. Ketiga boneka itu dibawa keluar oleh iblis serigala yang datang untuk memeriksa di malam hari. Semua orang makan dalam diam, dan tidak ada yang berbicara. Makanan untuk makan malamnya masih kasar, meskipun itu daging, itu adalah jenis daging dengan serat yang sangat tebal, aku tidak tahu jenis ternak apa itu. Itu hanya dimasak dan tidak memiliki rasa sama sekali. Setelah makan malam, Tang San diam-diam menemukan sudut untuk duduk. Ada 2 hari tersisa untuk tes darah. Dia tidak khawatir tentang menguji darah klan serigala angin, karena dia berani datang, dia secara alami memiliki caranya sendiri. Tepat ketika dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dia akan mulai berkultivasi Suan Tiangong secara diam-diam. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan membuka matanya tanpa sadar. Segera, dia melihat ada orang lain di sampingnya. Itu adalah gadis yang terlihat sedikit lebih tua darinya dan berasal dari desa yang sama dengannya. Meskipun gadis itu terlihat lebih tua darinya, dia sebenarnya lebih kurus darinya. Meskipun wajahnya sedikit kotor, dia tetap cantik. Kamu, gadis itu membuka mulutnya, suaranya sedikit serak. Hah, ada sangat sedikit komunikasi antara budak manusia, dan lebih banyak lagi antara orang dewasa. Karena anak-anak ini tidak mengenyam pendidikan sejak kecil, mereka tidak tahu apa-apa. Bisakah kamu benar-benar? Gadis itu bertanya dengan suara rendah. Tang San menatapnya dengan heran, gadis itu merendahkan suaranya dan berkata, jika kamu tidak bisa, kamu akan mati. Apakah dia mengkhawatirkanku? Perasaan hangat mengalir melalui hati Tang San tanpa terlihat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia ini dan merasakan perasaan hangat. Soul Land 5 Chapter 11 Niat Membunuh. Gadis itu menunjuk ke sudut rumah kayu yang tidak jauh dari sana, di mana jerami ditumpuk, tetapi samar-samar terlihat bahwa dindingnya agak rusak. Kalau tidak bisa, kabur. Kalau berpura-pura menjadi nyata, kamu akan mati. Karena gadis itu banyak bicara, suaranya tidak serak seperti di awal. Terima kasih, aku bisa, kata Tang San dengan suara rendah. Gadis itu menatapnya, dan yang dilihatnya adalah tatapan damai Tang San. Tubuh mungilnya bergetar, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya, oh. Dia menggerakkan tubuhnya, seolah bersiap untuk pergi. Namaku Tang San, siapa namamu? Tang San bertanya dengan suara rendah. Selain Su Jiaxin, ini adalah manusia pertama yang berkomunikasi dengannya, dan dia adalah seorang budak sama dengannya. Gadis itu menatapnya lagi, tampaknya tidak terkejut dengan namanya yang menggunakan angka secara langsung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, namaku Ling Muxue. Mendengar namanya, Tang San tercengang, nama ini tidak terdengar seperti nama budak. Ibuku adalah selimut, apakah selimut? Ling Muxue berkata dengan cara yang aneh, jadi, ibuku dan aku berada di desa yang sama, desa kami. Dia mengajariku. Meskipun kemampuan ekspresifnya terbatas, Tang San masih mengerti apa yang dia maksud. Ibunya seharusnya dibawa oleh iblis serigala. Meskipun dia adalah seorang budak, dia memiliki beberapa keistimewaan. Setidaknya dia bisa hidup dengan anak yang dia lahirkan dan mengajarinya sesuatu, jadi pemikiran gadis itu jelas lebih baik daripada teman-temannya, dan dia lebih mengerti. Bahkan ada nama yang bagus. Tang San tidak banyak bicara, dan mengangguk padanya. Ling Muxue menatapnya lagi, matanya jelas khawatir, bisakah kamu benar-benar? Tang San mengangguk lagi. Oh. Pada saat ini, budak manusia lainnya sudah menatap sisi ini. Ling Muxue tidak berani mengatakan apa-apa, hanya mengangguk ke Tang San lagi, lalu meringkuk dan pergi ke sisi lain.
Mungkin karena komunikasi sederhana dengan Ling Muxue, suasana hati Tang San membaik. Menjadi orang asing di negeri asing sendirian, merasakan kehangatan, baginya, seperti menemukan semacam api. Lagi pula, sudah 8 tahun. 2 hari akan datang dalam sekejap mata. 10 orang yang selamat mendapatkan makanan terbaik mereka di dunia 2 hari ini. Semua orang jelas dalam semangat yang lebih baik daripada ketika mereka pertama kali tiba. Para pemuda yang lebih tua jelas bersemangat. Mereka juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan mereka. Di antara 10 orang, hanya Ling Muxue yang seorang gadis. Tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang tujuan semua orang adalah untuk membangkitkan garis keturunan. Jika garis keturunan dapat melewati level tersebut, itu berarti kamu bukan lagi budak dan bisa menjadi pengikut suku serigala angin. Bagi budak, ini memang satu langkah ke langit. Budak di dunia ini begitu rendah hati sehingga tidak ada bedanya dengan makanan, pada dasarnya mereka diperlakukan seperti hewan ternak. Bahkan ternak pun tidak. Pintu rumah kayu akhirnya terbuka di bawah harapan kebanyakan orang. Beberapa iblis serigala yang kuat masuk dan berteriak, membiarkan Tang San dan yang lainnya di ruangan itu mengikutinya. Berjalan keluar dari rumah kayu, matahari sedikit menyilaukan, tetapi membawa banyak kehangatan ke tubuh. Ling Muxue mengikuti Tang San, dan Tang San merasakan tatapan yang agak khawatir lagi. "Tenang," bisiknya. Ling Muxue tertegun sejenak, lalu menatapnya. Tang San mengangguk padanya. Rumah kayu yang mereka tinggali selama 2 hari ini berada di kota. Tapi hari ini, mereka datang ke pusat kota Serigala Angin di mana Tang San belum pernah ke sana sebelumnya. Ini adalah kota kecil sekitar 1000 meter persegi. Pada saat ini, banyak orang dari klan Serigala Angin telah berkumpul. Di tengah alun-alun, ada juga sebuah altar. Apa yang membuat pupil Tang San menyusut seketika adalah bahwa di bagian bawah altar, fondasinya tampaknya terbuat dari mortar dan batu, dan banyak tengkorak yang samar-samar terlihat di dalamnya. Tengkorak manusia. Tangan Tang San mengepal tanpa sadar. Bahkan jika kamu mati, kamu akan diperlakukan seperti ini oleh mereka. Sepertinya ada nyala api yang menyala di dalam hatinya. Sebagai Raja Dewa, kualitas psikologisnya sama sekali tidak sebanding dengan kehidupan biasa. Tetapi pada saat ini, dia terbakar dengan gagasan ingin menghancurkan 2 keluarga peri. Matanya mulai menjadi dingin, dan niat membunuh yang samar tetap ada di hatinya. Ling Muxue yang berada di sisinya sepertinya merasakan sesuatu, menggigil, tanpa sadar menjauh 2 langkah, dan sedikit menjauhkannya. Tang San dikejutkan oleh tindakannya, tetapi samar-samar, dia sepertinya telah menemukan sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah berjalan di jalan menuju neraka, ketika dia masih muda di kehidupan terakhirnya. Ketika emosinya menjadi tenang, dan dia sedikit memejamkan mata, menyembunyikan sedikit inspirasi di benaknya. Klan monster, baik. Tang San dan 10 dari mereka dibawa ke sisi lapangan kota Windwolf. Di bawah pohon besar, duduk setan serigala tua. Monster serigala tua ini terlihat seperti seorang wanita, matanya berwarna hijau tua, dan di tangan kanannya memegang tongkat. Dia duduk di kursi besar. Di sampingnya, ada seorang manusia berdiri, yang terlihat berusia 40-an, dengan wajah kurus, tetapi mengenakan pakaian yang lebih cantik. Di matanya, ada juga kilatan cahaya hijau samar, dan punggungnya sedikit membungkuk, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Monster serigala yang membawa Tang San dan yang lainnya datang ke iblis serigala tua, dan segera memberi hormat dengan hormat. Pendeta yang terhormat, semua budak yang telah membangkitkan garis keturunan mereka tahun ini dibawa ke sini. Monster serigala tua yang dikenal sebagai imam besar menanggapi dengan ringan, dan kemudian melambai kepada manusia di sampingnya. Pria manusia itu pertama-tama memberi hormat padanya, lalu perlahan melangkah maju dan datang ke Tang San dan 10 orang lainnya. Tang San diam-diam merasakan aura imam besar, sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat kultivasi lawan. Tentu saja, ini dengan syarat dia tidak menggunakan kesadarannya sendiri. Tapi dia tidak berani menggunakan indera ilahinya dengan mudah. Ada terlalu sedikit dan terlalu sedikit yang tersisa. Tidak ada cara untuk pulih dari situasinya saat ini, kecuali jika ini adalah masalah hidup dan mati, dia pasti tidak akan menggunakan keilahiannya dengan mudah. Hanya ketika dia tumbuh dewasa, kesadaran ini benar-benar berperan. Tepat ketika manusia akan berbicara, iblis serigala di sampingnya tiba-tiba berpisah, dan dia memberi hormat dengan hormat pada saat yang sama. Monster serigala besar dengan ketinggian 3 meter, berjalan ke sisi ini.
Monster serigala ini terlihat sangat kuat, dan otot-otot di tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Di matanya, warna hijaunya dalam. Meskipun tidak sedalam imam besar, itu juga tampaknya mengandung fluktuasi energi yang kuat. Dia berjalan ke depan imam besar, membungkuk sedikit, dan membelai dadanya dengan tangan kanannya. Imam besar. Ada senyum di wajah tua imam besar. Tuan ada di sini. Menunggu pengorbanan untuk leluhur, apakah Tuan sudah siap? Dia selalu duduk di tempat yang sama dan tidak bergerak. Ini bahwa di kota serigala angin ini, aku khawatir imam besar adalah makhluk dengan peringkat tertinggi. Lord Serigala Angin berkata, sudah siap. Semua korban sudah siap. Aku harus menyusahkan imam besar untuk memimpinnya. Setelah garis keturunan budak ini diuji, itu akan segera dimulai, kata imam besar dengan ringan. Mari kita mulai. Lord Serigala Angin berkata kepada manusia parubaya yang datang sebelum Tang San dan yang lainnya. Ya, Tuan. Setelah pria itu dengan hormat membungkuk padanya, dia menghadap Tang San dan 10 orang lainnya lagi. Kalian semua dengarkan baik-baik, aku akan menguji garis keturunan kalian nanti. Selama ujian, kalian dapat menunjukkan reaksi apapun yang kalian miliki. Jangan menekan atau takut, kalian harus melakukan yang terbaik, mengerti? Tang San mengangkat kepalanya untuk menatapnya, kesedihan yang melintas di mata pria parubaya yang agak bungkuk ini kebetulan ditangkap olehnya. Solen 5 chapter 12 penilaian. Saat berikutnya, pria parubaya itu perlahan membuka tangannya, menatap ke langit, dan berkata dengan keras, angin kencang. Tolong jaga orang-orangmu dan biarkan mereka memahami arti sebenarnya dari angin. Ketika dia bernyanyi dengan keras, tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak, dan rambut abu-abu kebiruan bersembunyi dari permukaan kulit, dan pakaian di tubuh bagian atas langsung terbelah, memperlihatkan otot yang kokoh dan cahaya biru yang kaya keluar darinya. Tingkat keempat, atau tingkat kelima. Ini adalah perasaan pertama Tang San. Dapat dikatakan bahwa pria parubaya ini adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara manusia yang pernah dilihatnya di dunia ini. Elemen angin di udara sekitarnya jelas menjadi lebih kaya, dan elemen angin yang kaya ini baru saja menyelimuti 10 dari mereka. Penguasa kota serigala angin menoleh dan melirik imam besar, dan berkata, Wang Yanfeng telah sangat meningkatkan kendalinya atas elemen angin. Imam besar berkata dengan ringan, bagaimanapun, dia memiliki darah seorang budak, dan batas atasnya hanya peringkat keempat. Namun, dalam hal kontrol, manusia masih sedikit mampu. Dia hanya mengendalikannya dengan lebih baik. Tapi Tuan, kamu tidak ingin berbicara dengan orang-orang sepanjang hari. Serigala betina bermain-main, kamu harus banyak berlatih untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika tidak, tidakkah kamu akan diejek lagi setelah 2 tahun dalam upacara klan kami? Ekspresi wajah penguasa kota serigala angin menegang. Dipahami. Tang San dan lainnya bermandian elemen angin, ada cahaya biru samar yang tersisa di tubuh mereka. Mata Tang San sedikit menyipit, merasakan elemen angin tanpa suara, dan bila angin yang dia kendalikan di dalam tubuhnya tampaknya juga terpengaruh. Dia dengan hati-hati memobilisasi kekuatan garis keturunan serigala angin untuk bergabung dengan garis keturunannya sendiri, menyebabkan nafasnya sendiri berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa elemen angin yang kaya di sekitarnya tampaknya diserap olehnya setelah garis keturunannya berubah. Energi bila angin tampaknya terakumulasi. Betapa pintar dia dan betapa kaya pengalamannya. Tiba-tiba aku mengerti satu hal. Sebelumnya, aku tidak bisa meningkatkan Windblade dan Leopard Flash, bukan hanya karena keterbatasan darah, tapi juga karena kurangnya atribut yang sama dan bantuan elemen yang kaya, jadi aku tidak bisa meningkatkan. Pada saat ini, di antara elemen angin yang kaya, bila angin jelas tersentuh. Dengan kata lain, jika kondisinya memungkinkan, bila anginnya juga bisa ditingkatkan. Raungan pada saat ini, di antara 10 orang, satu-satunya pemuda yang selamat dari kebinasaan paling parah pada saat terbangun telah meretakkan pakaiannya, rambutnya terurai, tubuhnya jelas membengkak, dan cahaya biru redup berkedip di matanya. Mata Wang Yanfeng menyala, dan dengan lambaian tangannya, angin puyuh segera melilit tubuh pemuda itu, menarik pemuda itu ke samping. Ini jelas merupakan tanda lulus ujian. Tang San tidak terburu-buru untuk mengekspresikan dirinya, elemen angin kencang semacam ini tidak akan ada di alam. Dia tahu betul bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menyingkatnya, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan. Untuk menyerap lebih banyak, mungkin menerobos sendiri hambatan itu bagus. Yang mengejutkan, orang kedua yang bereaksi adalah Ling Muxue di sampingnya. Ling Muxue menjerit, dan tubuhnya sedikit membengkak.
Perubahannya tidak sejelas pemuda sebelumnya, hanya rambut di bagian belakang lehernya yang muncul, tetapi cahaya cian di matanya jelas lebih cerah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru, dan dia bahkan melayang sedikit sambil memegangi tubuhnya. Wang Yanfeng melambaikan tangannya lagi, dan membungkus tubuh Ling Muxue dengan elemen angin untuk membuatnya jatuh ke samping. Pada saat yang sama, dia berkata, meskipun darahnya tidak kuat, itu lebih bersahabat dengan elemen angin. Selanjutnya, dua anak berusia 15 atau 16 tahun bereaksi keras. Wang Yanfeng jelas sedikit cemas, dan elemen angin yang kental menjadi semakin intens. Tang San dengan jelas melihat bahwa dahi Wang Yanfeng dipenuhi keringat. Elemen angin yang mendukung konsentrasi seperti itu juga menghabiskan banyak energi Wang Yanfeng. Sudah hampir cukup. Apa yang tidak cukup tidak cukup. Jangan tunda waktu untuk upacara, kata Lord Serigala Angin Dingin. Wang Yanfeng dengan enggan berkata, Tuan, beri aku 1 menit lagi, aku pikir harus ada lebih banyak. Tang San tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia menutup matanya dan perlahan mengangkat tangannya di depannya. Ketika dia membuka matanya lagi, ada cahaya biru mekar di matanya, dan elemen angin di sekitarnya dengan jelas mengembun ke arahnya dan menghilang. Kemudian di atas telapak tangannya, bilah angin sekitar 3 inci mengembun. Bilah angin tidak besar, tetapi sangat aktif. Detik berikutnya, bilah angin tampak di luar kendali, dan terbang ke udara dengan suara menembus udara. Kebangkitan bilah angin. Ini adalah... Wang Yanfeng terkejut, tapi dia melambaikan tangannya tanpa ragu dan membawa Tang San keluar. Hah, imam besar yang duduk di sana sedikit mengernyit, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Tang San. Pada saat ini, Wang Yanfeng juga berhenti mempertahankan elemen angin, dia terengah-engah, jelas mencapai batasnya. Tubuhnya tidak banyak berubah, tetapi afinitas elemen angin sangat tinggi, yang telah membangkitkan bilah angin, keterampilan bawaan dari klan serigala angin kita. Alasan mengapa tubuh sedikit berubah mungkin karena usia, yang mirip denganmu saat itu. Wang Yanfeng terengah-engah, dia dengan hormat berkata kepada imam besar. Imam besar menjawab dengan ringan, melirik Tang San, dan kemudian memalingkan muka dari Tang San. Baginya, seorang anak benar-benar tidak berarti. Sebanyak 10 orang datang untuk mengikuti penilaian, dan ada 5 orang yang lulus penilaian. 5 orang yang tersisa tiba-tiba tampak sedikit bingung. Penguasa kota serigala angin melambai, dan segera beberapa monster serigala yang kuat bergegas maju, meraih 5 manusia yang gagal dalam ujian, dan menarik mereka ke samping. Pada saat ini, imam besar juga perlahan berdiri, berjalan ke altar selangkah demi selangkah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita mulai upacara pengorbanan. Ya, penguasa kota serigala angin dengan hormat membungkuk kepada imam besar, lalu mengikuti di belakang imam besar dan berjalan menuju altar bersama. Wang Yanfeng tidak mengikuti mereka, tetapi berdiri di samping 5 orang yang baru saja lulus penilaian, napasnya sedikit tenang, menundukkan kepalanya dan menatap Tang San. Mata Tang San sedikit kusam dan sedikit linglung, dalam hal penyamaran, dia yang telah hidup selama 3 generasi benar-benar sempurna. Imam besar naik ke atas panggung, dan penguasa kota serigala angin berdiri di sampingnya, dan melolong panjang di langit. Wow! Dengan suara lolongan panjangnya, semua iblis serigala yang hadir mengangkat kepala mereka ke langit dan mengeluarkan lolongan serigala. Untuk sesaat, serigala melolong di seluruh kota serigala angin, seolah-olah kawanan itu akan menyerang. Imam besar perlahan-lahan mengangkat tongkatnya, dan serigala melolong secara bertahap mereda. Imam besar tampak tua, matanya yang hijau tua bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata dengan dingin, hari ini adalah hari untuk menyembah leluhur. Klan serigala kami juga merupakan klan yang kuat di antara klan suci. Nenek moyang serigala besar menciptakan kita agar kita bisa berkembang. Mari kita gunakan darah paling enak untuk memberi penghormatan kepada leluhur serigala, dan buat garis serigala angin kita lebih kuat. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke-5 budak manusia di bawah altar yang belum lulus penilaian sebelumnya. Tercemar dengan darah klan kami, tetapi tidak mampu membangkitkan kekuatan klan kami. Darah kotormu sebenarnya ingin menutupi nafas garis keturunan serigala anginku. Hanya darah yang bisa membasuh rasa malu ini. Bunuh mereka. Monster serigala tampaknya sudah siap untuk waktu yang lama. Begitu pendeta tinggi selesai berbicara, mereka meraih bahu ke-5 budak manusia dalam sekejap, menggunakan kedua tangan untuk membunuh mereka secara langsung. Adegan ini terjadi sangat tiba-tiba. Tang San, yang melihat adegan ini, hanya merasakan darah mengalir ke dahinya secara instan, tubuhnya menjadi kaku, dan tangannya sudah terkepal.
Pada saat ini, matanya menjadi gelap, dan sesosok berdiri diam di depannya. Wang Yanfeng lah yang menghalangi penglihatannya.